Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 37 ayat 23 hingga 24. Pemazmur berkata seperti ini: Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Alkitab, yang dalam hal ini buku Mazmur, suatu ungkapan dari seorang yang bernama Daud, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah perjalanan hidupnya. Dan penetapan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa kita bisa melangkah, tapi kalau bukan atas izin Tuhan, maka langkah itu akan terhenti. Karena Dia katakan juga, hidup ini hanya selangkah saja dengan kematian. Jadi kalau kita bisa melangkah dan tidak terjadi hal yang membahayakan kehidupan kita, itu adalah penetapan Tuhan yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Daud juga menyadari bahwa jalan hidup ini tidak selamanya seperti yang dia inginkan. Ada saat kita pun bisa jatuh. Ada saat kita bisa lelah. Dan Alkitab katakan, kalaupun kita sampai jatuh, Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh terus. Dia mau menopang kita, Dia mau mengangkat kembali kita. Hal ini kita perlu perhatikan karena banyak orang berpikir bahwa hidup ini sudah ditentukan Tuhan. Jalani saja, happy-happy saja, buat sesukanya saja. Karena kalau kita jatuh pasti Tuhan angkat kita. Alkitab tidak selalu menceritakan bagaimana ketika Allah sudah memanggil kita, memilih kita, berarti kita sudah dipilih untuk selalu selamat. Ternyata di sini dikatakan kita bisa jatuh, kita bisa tergeletak, tapi Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Dari pernyataan ini menunjukkan kepada saya dan saudara, kasih karunia Allah tidak selalu meluaskan kita untuk ada di dalam keadaan yang lemah. Kita jatuh dalam dosa, kita berharap kasih karunia Allah selalu mengangkat kita. Tidak bisa seperti itu. Karena dikatakan di sini, Dia mau menopang tangan kita. Dia menopang tangan kita, yaitu menahan tangan kita untuk tidak membiarkan seluruh badan ini jatuh terus. Tapi Dia mengharapkan kita berusaha bangkit berdiri dari topangan tangan itu. Jadi dengan kata lain, jangan kita hanya berharap Tuhan selalu mengampuni kita dan kita terus berbuat kesalahan, buat pelanggaran, karena Tuhan punya tangan menopang kita. Dia menopang untuk menunggu kita bangkit berdiri lagi. Bukan berarti Dia menopang kita untuk terus tinggal di dalam kelemahan kita. Tidak. Hal ini perlu kita perhatikan karena Daud pun mengungkapkan ini bukan berarti dia tidak pernah jatuh. Dia pernah jatuh. Tapi yang pasti Daud tidak akan mau jatuh lagi. Sebab dia sadar Tuhan menopang orang yang benar-benar hidupnya mau berkenan kepada Allah. Allah tidak berkenan jika kita hidup jatuh, bangun, berulang-ulang kita terantuk pada batu yang sama. Berulang-ulang kita terantuk pada kesalahan yang sama. Yesus pun berkata, keledai tidak akan pernah terantuk untuk 2 kali
pada batu yang sama. Berarti dia bisa terantuk di batu-batu berikutnya. Bukan berarti dia tidak akan pernah terantuk. Karena itu dikatakan dia bisa terantuk, tapi tidak diulang-ulang untuk batu yang sama. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan menetapkan langkah kaki kita. Tapi mari kita berpikir, hiduplah berkenan kepada Allah, supaya jangan kita selalu terantuk pada batu yang sama. Itu saja kesalahan kita. Begitu saja kekurangan kita. Berarti tidak ada perubahan, tidak ada tindakan yang menunjukkan kita orang yang berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang selalu melihat perbuatan Allah yang besar dalam dirinya karena dia beranjak maju. Dia tidak di situ saja jatuh bangun, jalan lagi jatuh bangun. Tidak. Dia ini adalah orang-orang yang bergerak maju. Karena dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ini berbicara tentang prajurit, tentang orang-orang petarung, orang-orang yang berani menghadapi tantangan. Dan itulah yang dikatakan oleh Daud. Tuhan tetap menetapkan langkah-langkah orang yang berani maju terus. Bukan hanya kerjanya jatuh bangun di situ-situ saja, dengan masalah begitu-begitu saja. Tapi dia boleh punya masalah, dia punya masa lalu, tapi dia beranjak untuk terus tinggalkan hal-hal yang merugikan dia di waktu-waktu yang telah lalu. Sebab itu Tuhan akan menopang tangan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tentunya menjumpai ada kekurangan, ada kelemahan, ada keterbatasan. Tapi ingatkan dirimu, Tuhan tidak selalu setuju untuk kita tinggal terus dalam kekurangan itu. Dia mau kita bangkit, sebab itu dia menopang kita untuk terus maju. Karena kita adalah pahlawan, kita adalah prajurit Tuhan yang langkahnya ditetapkan Tuhan. Dia tidak senang ketika kita begitu-begitu saja. Dia senang kita mengalami peningkatan dalam kehidupan kita. Dia senang melihat kita mengalami perubahan, sebab itu dia masih menopang tangan kita. Alkitab menceritakan hal itu. Sebab itu kita jadi orang percaya jangan hanya berhenti dan merasa senang. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia ada di setiap musim untuk meningkatkan kita, bukan begitu-begitu saja. Dia ada di dalam segala keberadaan kita untuk merubah kehidupan kita. Jangan kita seperti dunia ini. Dia selalu ada dalam setiap musim kita untuk membawa kita melihat perkara-perkara yang besar yang dia mau kita ada di dalamnya. Sebab itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang percaya, jadilah pejuang-pejuang yang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Dan jika kita jatuh, tangan Tuhan ada menopang kita, sehingga kita tidak perlu tergeletak dan tidak bangun-bangun lagi. Tapi kita jatuh, tangan kita ditopangnya, agar kita tidak tergeletak, kita maju terus bersama Dia, melihat perbuatan Tuhan yang besar yang ada di depan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kalau kami masih ada sampai pagi hari ini, kami percaya Tuhan menetapkan langkah kaki kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, dan pertetapkan langkah kaki kami, baik sudah berada di tempat usaha pekerjaan, di tempat bisnis, maupun di kampus atau sedang belajar, dan juga yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Biarlah kami menyadari bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah kaki kami boleh ada di hari ini. Dan kami percaya bahwa di dalam penetapan Tuhan, bukan berarti kami tidak bisa lemah, bukan berarti kami tidak akan pernah jatuh,
Tapi kami yakin ketika satu saat kami boleh jatuh, tapi kami tidak akan tergeletak, tapi tangan yang kuat selalu menopang kami untuk bangkit dan meninggalkan semua kelemahan kami, beranjak ke hal-hal yang baru, yang besar, yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebab itu berkati anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, maupun sudah ada di tempat studi mereka, dan juga yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah-rumah kami masing-masing, supaya kami menyadari bahwa Tuhan ingin kami berjalan terus untuk melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan yang disediakan bagi kami sampai saat Tuhan datang bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu di hari yang baru ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.